Nah, Hai. oh, kabar deket-deketan jadi belum dibuka maskernya, tapi sesuai sesuai pesan ibu dokter saya sudah siap ziplock untuk simpenan. Keren. Streaming di Budung Masih ya. Ya. Iya. Suaranya kurang kecil. Dari sini susah. Hai Bu Mira, hai Bu Rita. Sebentar kencangin suara. Ini maskernya. Itu udah maksimal tapi kok suaranya. Oh ya. Halo Bu Rita. Pakai Oh, so cute. Lucu banget maskernya. halo. Nggak boleh ke depan. Nggak boleh kelihatan di depan. Itu ini aja mintain saya. Udah ya, Mami mau sharing-sharing dulu ya. Ini tentang yakin di Papua. Teman-teman yakin di Papua? Halo. Hai, hai, hai. Kok hilang? Bagaimana? Iya. Bawain. Oke, wow. I have to open. Udah mulai ya? Tapi pakai dong. Saya nggak berani. Belum. Oke deh. Ntar dulu ya, masih dekat-dekat, jadi belum berani buka masker. Pak Kabar tadi bikin apa lagi, Dok? Tadi bikin apa, Dok? Hari ini nggak sempat bikin Tadi apa-apa. bikin. Oh. Kirain udah bikin itu lagi. Suaranya kecil banget loh. Bu Duma cantik sekali. Thank you. Dokter dong yang selalu cantik. Kapan-kapan Aduh. sih ya, Bu? Gak apa-apa lah, that's okay. Halo, apakah suara saya terdengar lebih jelas? Nah, ini jelas. Oke. Suara saya jelas nggak, Dok? Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Oke. Senang banget kita bisa join ya, Bu. Iya Ini memang nih, untuk finally. saudara-saudara kita ya. Iya, saudara-saudara kita Ada Ibu di Ulin. Papua. Iya, ada Pak Oscar, ada Dokter Astrid, ada Mas Dimas, ada Jacqueline, ada banyak ya. Ada Bu Farliza. Oke, ada Bu Eli. Bu Eli. Halo Bu Eli. Ada Karina yang cantik, ada Ruben juga. Hai Ruben. Hari ini yang mana aja, Dok? Hari ini tadi belajar supaya nambah ilmu dari tadi pagi sampai sore. Terus setelah itu relax-relax sebentar, makan martabak sama anak-anak buatan mertua. Asik. Pasti enak banget. Ya, terus persiapan untuk ke saat ini. Maaf ya. Seneng Tadinya mau lihat di si kecil. kamar, tapi mertua saya juga senang belajar. Jadi hari ini lagi sekolah juga mertua saya. Padahal usianya 80-an. Seru ya. Jadi seru nambah ilmu terus. Iya. Oke. Wow. Semoga hari ini bisa kita sharing banyak ya Bu ya, terutama mungkin yang jarang juga dengar kayak apa sih sebetulnya di Papua sana, bagaimana sih saudara-saudara kita hidup di sana, karena
Mungkin yang Iya, lebih sering terekspos gitu kan, karena banyakan yang berita-berita luar negeri, misalnya iya, busung lapar di iya, Afrika, kemudian berita-berita banyak sekali, misalnya hal-hal yang mungkin masyarakat kurang beruntung di daerah-daerah lain gitu ya. Tetapi akhirnya orang tergeraknya untuk ya udah deh bantu gitu. Tapi bantunya iya, mungkin sampai mereka harus ke luar-luar negeri gitu ya. iya, Padahal memang saudara-saudara kita juga sebetulnya kita masih lebih kenal gitu ya. betul. Iya, Mm-mm. masih di Lebih tempat kita kenal. sendiri. Iya, bener. Saudara-saudara kita sendiri, tempat kita sendiri gitu ya, Bu. Iya, deket lagi. Iya, dekat lagi ya Jauh-jauh, sebenarnya. ya. Oh, iya. Bener-bener. Iya. Udah, Mm-mm. udah oke? Udah oke katanya dok. Oke. Iya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sama dokter ya. Thank you Siap, loh dok mau siap. sharing di event ini ya di IG Live kita malam ini. Jadi sebenarnya eh, apa ya? Ada kerinduan gitu pengen tanya-tanya sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak-anak di Papua sana di pedalaman khususnya ya. Papua kan luas banget ya. Luas banget. Nah, ini Iya. saya spesifik bertanya kepada anak-anak yang di pedalaman Papua. Kebetulan saya udah pergi ke 8 distrik lah yang pedalaman Papua ini dan hampir Oke. semuanya saya perhatikan itu selalu ada problem kesehatannya gitu, problem kesehatan yang paling langsung kelihatan begitu kita turun ketemu mereka langsung terlihat gitu. Nah itu sebenarnya yang pengen tanya-tanya nih. So ya, boleh Iya, kita benar, mulai Bu. dok? Oke. Okay. Yuk. Oke, jadi dok, gini, saya sudah ke Papua nih, pedalaman Papua ya, tahun lalu itu di bulan Februari sama bulan Oktober. Nah, saya pikir itu kan dua musim yang berbeda ya sebenarnya ya. Di bulan Februari itu sekitar ada musim hujan dan lain sebagainya. Terus di bulan Oktober harusnya udah habis musim kemarau. Jadi saya mengasumsikan harusnya di dua pola ini, di dua pola musim ini mestinya mungkin ada perubahan gitu. Tapi yang saya lihat di 8 distrik yang saya pergi itu rata-rata semua mereka hidung meler gitu loh. Bagaimana sih keadaan anak-anak yang ada di sana? Ini beberapa video saya ambil, saya pinjam dari Instagram, ada yang dari hasil video saya waktu kunjungan ke sana, tapi ada juga ya dari Instagramnya Pak Andi Rumbrar, itu kepala sekolah dari Sekolah Lentera Harapan yang ada di Mokondomas, salah satu dari pedalaman Papua, dari 8 distrik yang pernah saya datang gitu. Mungkin bisa kita lihat dulu sebentar, kita lihat sebentar ya dok, jadi nanti supaya bisa langsung Yuk. nyambung, dokter bisa langsung tahu gitu, ini kayak mungkin ini penyebabnya ini gitu ya dok ya. Jadi yang dilihat oleh yang lain mungkin ya Oke. seperti ini saat ini, nah ini mereka lagi makan ulat dari itu ya, mungkin ini high protein. Kalau kita lihat hampir semua mereka itu ingusan. Itu. Ini yang saat ini Iya. dilihat oleh teman-teman di layar yang di IG kita. Nah, Oke. oke, jadi mungkin kalau ingusan seperti ini kira-kira penyebabnya apa ya, Dok? Jadi Apa biasanya kalau tadinya saya berpikir ya mungkin karena pertama apakah dari makanan yang mereka makan, karena memang makanannya tidak apa yang ada aja, yang mungkin umbi-umbian sama rumput, daun-daunan, ada daun yang panjang-panjang itu yang biasa mereka masak. Terus ada juga mereka pakai makanannya umbi, itu saja gitu. Jadi apakah mungkin karena dari sisi makanan atau karena memang udaranya dingin, karena itu kan mereka di puncak-puncak gunung ya, di puncak-puncak gunung yang nggak bisa diraih orang gitu, orang hanya bisa datang ke sana naik pesawat gitu. Mungkin ada input nggak dok? Jadi memang kalau kita bicara hidungnya meler, ingusan terus gitu ya, itu Ya, ada banyak hal yang bisa terjadi. Jadi misalnya apakah memang dia membuat dari makanannya menimbulkan alergi sehingga akhirnya ya, muncul sekret dari hidungnya banyak, kemudian dia jadi men-trigger pembentukannya banyak, kemudian dia mengalir, atau mungkin ya. bisa juga dari cuaca gitu ya, Oke. cuaca yang di sana. Kemudian atau juga bisa banyak sih faktor-faktor yang bisa terjadi gitu. Tetapi rata-rata
kalau kita lihat di sana kan gizi anak-anaknya juga kurang baik gitu. Iya, Sehingga gizi ya. memang betul gizi, sanitasi di sana kurang baik sehingga semua hal itu dapat menimbulkan efek yang kurang bagus untuk pertumbuhan mereka, apalagi anak-anak. Jadi kalau misalnya saya dengar cerita dari teman-teman saya yang memang sudah langsung terjun ke Ada sana karena pesan. mereka begitu peduli, mereka begitu tergerak untuk akhirnya menengok saudara-saudara kita yang di Papua. Mereka selalu menyatakan bahwa memang sedihnya adalah mereka adalah masyarakat yang kurang teredukasi. Sudah kurang teredukasi, tetapi pada saat ingin diedukasi, mereka itu sulit untuk menerima hal baru. Oke. Jadi pada saat diedukasi ada beberapa yang akhirnya mengikuti informasi yang baru, mengikuti apa yang diberikan informasi oleh tenaga medis yang hadir. Tetapi ada juga yang mereka tidak mau merubah apa yang memang sudah mereka jalankan selama ini. Jadi mungkin kalau di sini yang telah tergabung ada teman-teman yang pernah ke Papua, ke tanah Papua sana, mungkin boleh sharing juga di komen gitu ya. Mungkin bagaimana sih sebetulnya kondisi di sana? Bagaimana yang mereka butuhkan? Karena yang mereka butuhkan lagi-lagi memang sumber daya. Baik sumber daya manusianya dari bidang medis yang betul-betul mengerti, yang bisa melindungi mereka, menjaga mereka gitu ya, mengayomi mereka. Tetapi mereka juga sebetulnya butuh faktor-faktor yang lain. Mungkin di sini kita nggak cuma bicara mengenai kesehatan, tetapi juga kita harus menggerakkan atau mengetuk pemerintah untuk juga mengembangkan infrastruktur yang memang mereka butuhkan di sana. Karena mungkin di sini bisa berhubungan dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana caranya bisa menyiapkan transportasi yang memang akhirnya bisa diakses dengan mudah bagi mereka, sehingga pada saat mereka membutuhkan pemeriksaan medis, mereka mudah untuk mencapai ke tempat fasilitas medis. Pada saat mereka membutuhkan edukasi gitu ya, mereka mudah sekali mendapatkan edukasi karena istilahnya tenaga medis mudah masuk ke lokasi-lokasi mereka. Jadi memang banyak faktor yang betul-betul mempengaruhi situasi di sana gitu. Oke. Jadi faktor-faktor ini yang mestinya jadi perhatian kita ya untuk bisa bantu mereka lebih gitu ya. Oke. Betul. Nah, kalau itu saya suka lihat tuh kulitnya kayak itu, Dok. Itu juga kira-kira apa jenis penyakit apa itu? Jadi kulit mereka itu bisa seperti jadi kayak dibatik seluruh badannya. Jadi awalnya mungkin cuma sakit sedikit, tapi akhirnya jadi seperti diukir kayak batik gitu seluruh badan gitu. Apa ya, Dok? Dan apa kira-kira yang kita bisa bantu untuk menghindari hal-hal seperti itu? Oke, kalau mereka di Papua biasanya mereka hidup di alam terbuka. Halo? Ya, biasanya mereka itu hidup masih. Halo. Ya, halo Bu, dapat Dok. Oke, jadi mereka biasanya kan di alam terbuka, mereka tidur di alam terbuka, mereka bermain di alam terbuka, mereka bekerja dan sebagainya di alam terbuka. Sedangkan yang kita tahu bahwa tanah kita ada jamur, kemudian juga ada bakteri, ya, ada virus gitu. Nah, kemudian dengan sanitasi yang buruk, maka sanitasi yang buruk, kemudian gizi yang buruk, sehingga membuat proteksi diri kita juga imunitasnya turun. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai penyakit kulit, rata-rata yang banyak terjadi adalah satu. Mungkin kita bicara tinea. Tinea adalah seperti orang jamur. Jadi jamur. Pada saat istilahnya kalau kita mah panu. Panu, oke. Biasanya kan panu memang terjadi untuk orang yang panu itu kan terjadi untuk orang yang memang kebersihannya kurang. Biasanya kan kalau masa-masa puber tuh pria-pria tuh ada tuh yang mengalami tinea ya. Jadi kalau misalnya panu, kemudian apa yang kita sebut awalnya panu lah, gatel dan sebagainya. Memang itu kalau misalnya tidak ditreat dengan baik, panu itu kan terjadi karena memang sanitasinya kurang terus, kemudian bermainnya juga outdoor terus, sehingga akhirnya dia bisa melebar. Nah, kalau kita bicara masalah saudara-saudara kita di tanah Papua, kemudian sampai badannya itu sampai dibatik, sampai seperti apa, itu karena memang imunitas mereka dan pola hidup mereka kurang bagus ya, sanitasinya kurang baik.
gitu. Jadi mungkin saja itu adalah penyakit tinea yang harus disembuhkan dengan obat dan gizi yang baik. Tapi dicek juga apakah misalnya mereka punya penyakit yang mempengaruhi imunitas. Karena di Papua itu banyak sekali kan TBC merajalela, HIV merajalela, maksudnya banyak di sana tingkatnya gitu ya. Kemudian banyak sekali akhirnya anak-anak juga imunitasnya turun karena pola makan kurang bagus, penularan virus-virus baik dari virus campak dan sebagainya. Jadi betul-betul itu polanya itu udah sanitasinya jelek, imunitasnya kurang bagus, jadilah penyakit yang memang akhirnya wow ini kayaknya cuma ada di tanah Papua doang deh gitu ya. Padahal sebetulnya basicnya mungkin penyakit yang kalau di kota besar itu ada, tetapi penyakit yang sederhana, tapi fasilitas yang di sana kurang sehingga menimbulkan prognosis yang akhirnya kok jadi berlebihan gitu atau banyak dan melebar. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan dok Ibu. dari kita, bagaimana cara mudah mengajarkan mereka untuk hidup sehat? Iya nih. Gimana ya? Memang kalau kita tahu memang cara yang paling mudah pasti dengan bentuk edukasi, bagaimana tenaga-tenaga medis bisa diterjunkan ke sana, betul-betul mengajarkan mereka pola hidup sehat, dan pastinya selain diajarkan edukasi, mereka juga harus untuk mereka jalankan. Jadi misalnya program pemerintah yang bisa digerakkan ke sana, misalnya kita bisa menggerakkan para tenaga medis ke sana untuk beberapa waktu mengedukasi, serta pemerintah memberikan fasilitas-fasilitasnya. Misalnya kita bilang sanitasi, maka pemerintah harus juga menyiapkan ada orang-orang yang tergerak untuk menyiapkan alat sanitasi di sana. Kemudian atau naik pola hidup bersih, setelah kita mengajarkan, kita betul-betul praktekkan kepada mereka. Ini loh cara mandi yang benar, pakai sabun, airnya seperti ini gitu. Tetapi kan harus ada fasilitas tuh. Tetapi cara yang mudah mengajarkan kemudian langsung dipraktekkan. Itu udah yang seharusnya kita kerjakan gitu. Karena memang mengubah pola hidup nggak gampang ya. Iya, terutama untuk saudara-saudara kita yang di sana. Tadi kan ngajarin mereka cuci tangan dengan sabun, sementara untuk mendatangkan sabun ke situ tuh nggak segampang itu dok. Karena kan dia di puncak-puncak gunung hanya bisa dikirim pakai pesawat misi kan. Itu pesawat misi juga ada maksimum beratnya gitu kan. Jadi memang jadinya mahal banget untuk mengirim, mungkin harga pengirimannya jauh lebih mahal daripada harga sabunnya gitu kan. Kayak kemarin nih saya ada satu case, kebetulan kita menggalang dukungan ke sana untuk memberikan makanan bergizi. Terus ada teman yang donate namanya Vitamil, semacam beras merah gitu kan. Mereka kirim hampir 550 kg, hampir 600 kg gitu kan. Pas mau dikirim ke sana, pihak yayasan bilang, waduh ini ongkos pengirimannya aja 32 juta gitu. Saya harus cari duit, gimana caranya supaya bisa membantu mengirimkan, karena ini makanan bergizi buat mereka enak banget, senang banget mereka bisa menikmatinya gitu. Jadi memang persoalannya banyak ya, berlapis-lapis ya. Udah ada donasi pun harus ada bantuan pun harus ada yang ongkos untuk mengirimkannya ke sana itu jauh lebih, bahkan kadang-kadang jauh lebih besar daripada biaya ininya gitu ya. Jadi kalau yang dari daerah setempat yang mungkin bisa kita tadi untuk menghindari untuk meningkatkan imunitas mereka dengan cepat itu dari daerah setempat itu kemungkinannya yang bisa, karena untuk mandi mungkin juga tidak segampang yang kita bayangkan, terutama misalnya kalau lagi musim kemarau seperti di Mokondoma itu beberapa waktu yang lalu, kayaknya Agustus sekitar Oktober tahun lalu itu, atau bahkan Februari kemarin kemarau katanya nggak ada air, jadi mereka harus naik berapa kilometer ke atas, jalan kaki 2 kilometer ke atas untuk dapat air, baru turun lagi ke bawah. Itu pun harus melewati bukit-bukit gitu. Nah, jadi kan untuk mandi apalagi itu aja iya. Dan kata mereka tuh rata-rata sepanjang tahun itu gak pernah mandi. Jadi kalau kita lihat baju misalnya yang kita berikan baju hari ini, mungkin kita datang tahun depan masih pakai baju itu, tahun depannya lagi masih pakai, sampai 4 tahun masih pakai baju yang itu, karena memang
Bahkan budaya mencuci pun belum ada. Baru belakangan ini diajarin mencuci baju di sungai. Itu waktu saya lihat pertama kali juga rasanya mau netes air mata melihat bagaimana mencuci baju aja nggak pernah gitu. Mungkin itu juga nggak penyebab sakit-sakit di kulit tadi yang seperti Betul. bisa bilang kayak di batik itu ya dok ya. Ya. Betul, betul. Karena memang sanitasi, kemudian gizi buruk itu akan sangat mempengaruhi Ya. imunitas tubuh. Jadi terhadap proteksi kita terhadap virus, proteksi kita terhadap Ya. bakteri, proteksi kita terhadap jamur yang memang secara normal memang ada di tanah kita gitu. Jadi sedih sekali sih kalau misalnya kita sampai mendengar itu gitu, bahwa memang untuk kita berdonasi ke sana itu kita pengen banget untuk berdonasi, tapi kita juga mungkin membutuhkan orang-orang yang juga memiliki di bidang logistik misalnya, karena memang nggak gampang untuk kita bisa sampai ke sana. Tetapi perjuangan yang nggak gampang ini akan membuahkan hasil loh. Apapun yang mungkin kesannya mahal gitu ya perjalanannya, kesannya kok kayaknya butuh waktu yang panjang, tetapi kalau kita sudah menjalankannya, kita udah memberikan bantuan ke sana, bantuan kita sekecil apapun bermanfaat buat mereka. Banget. Amin. Ya, banget. Amin. Karena mungkin juga ya kita bisa juga nanti mungkin kerjasama dengan tim dari pemerintah sana, pemerintah setempat ya, supaya mungkin juga istilahnya memberikan mereka bantuan untuk edukasi, baik dari alat-alatnya, baik dari istilahnya bentuk donasi. Yang paling penting sebetulnya adalah memang yang mereka butuhkan sekarang, satu, bagaimana mereka bisa mendapatkan pangan. Jadi kebutuhan pokoknya itu, pangan yang benar, dengan gizi yang juga bisa membantu mereka bertumbuh, terutama anak-anaknya. Tetapi selain itu, kita juga harus memberikan bagaimana caranya mereka tahu caranya bercocok tanam. Walaupun memang kesannya susah, orangnya nggak bisa, maunya ini, maunya itu. Tetapi haruslah, sesuatu yang mau kita usahakan harus bisa kita perjuangkan gitu ya. Dan pastinya, nah ini juga ada dari Ahmadari, semoga infrastruktur di Papua ya semoga infrastrukturnya bisa mendukung akhirnya dibangun, mendukung oleh pemerintah agar bisa ke sana. Karena akses itu penting. Akses itu penting. Selain bantuan kita, support. Yang jadi problem itu aksesnya itu, karena memang untuk contohnya beberapa tempat itu memang kayaknya susah banget, kayak hampir tidak mungkin kalau lewat darat karena dia ada di puncak-puncak gunung. Habis gunung lagi gitu, entah mau dari mana, karena kan luas banget ya Papua itu. Luas banget itu. Luas sekali memang. Iya. Ya, ini thank you. Tetapi memang paling banyak di sana gizi buruk. Kita doakan ya, Ahmad Ari, thank you ya, semakin mudah-mudahan ada yang pemerintah juga mendengar supaya infrastrukturnya bisa dibantu ke arah sana ya. Pak Jokowi sih sudah banyak melakukan pembangunan di Papua ya, tapi juga mudah-mudahan juga bisa menjangkau yang di pedalaman, bukan hanya yang di Papua yang lingkar luar, tapi juga di pedalaman ya. Iya, betul. Karena kan masalah-masalah di sana itu seputarnya itu gizi buruk. Gizi buruknya tuh kasihan sekali loh, Bu. Kalau gizi buruk di sana tuh betul-betul kalau kita lihat iklan-iklan gitu ya, misalnya di negara Ethiopia, kadang-kadang kita suka ngeledekin, maksudnya kayak, aduh busung lapar gitu kan. Padahal di negara Ethiopia yang kita lihat tuh ada juga kondisi-kondisinya di Papua. Banyak sekali gizi-gizi buruk, banyak sekali anak-anak yang sebetulnya bisa bertumbuh dengan baik, tapi akhirnya mereka terhambat pertumbuhannya karena memang pangannya yang kurang bagus. Jadi misalnya bagaimana caranya mereka bercocok tanam juga mungkin belum teredukasi dengan baik, sehingga memproduksi makanan pun hanya itu-itu saja. Kayak tadi saya bilang mereka seperti yang tadi saya ceritakan itu memang biasanya mereka cuma makan daun-daunan aja, karena beras kan mereka nggak bertanam beras ya. Saya nggak tahu, mungkin juga nggak tahu, ada pengalaman nggak dok bahwa misalnya sebenarnya di puncak-puncak gunung itu sebenarnya mungkin juga mereka bisa menanam padi, apa memungkinkan ya? Apa pernah dengar nggak dok gitu? Ya biasanya sih lebih kepada umbi-umbian. Umbi ya, sagu, mereka tanamnya memang cocoknya dengan umbi-umbian. Pohon sagu, umbi-umbian gitu. Iya, cuma kan mereka harus teredukasi bahwa makan itu jangan cuma sagu aja, tapi harus mereka juga belajar untuk misalnya makan, mereka berternak ayam misalnya, atau mereka punya sumber makanan yang lain gitu, protein telur, bagaimana mereka bisa mengkonsumsi telur.
Ya, jadi karena memang rata-rata di sana mereka sebelumnya belum beternak, ini kita bersyukur banget sih. Contohnya yang di Mokondoma sama di beberapa tempat lain itu yayasan ini membuat membawa itu mengajak semua masyarakat untuk membuat kandang ayam. Lalu dibawalah yang ke sana mulai dari kecil mereka pelihara. Terus kemarin itu pas bertelur ayamnya, telurnya dimakan, terus dimakan telurnya direbus, dimakan bersama dengan beras merah yang dikirim dari sini yang tadi donasi dari tadi Vitamil itu iya, ya. iya, jadi mereka bisa Iya, makan iya, nasi, iya, betul sama sekali. telur, sama apa namanya sayur-sayuran itu. Ada sayuran yang panjang-panjang tapi bukan kacang panjang, dia tipis-tipis gitu. Itu saja sayuran yang Pucuk ada di seperti sana. pucuk labu gitu ya. Iya, seperti pucuk labu panjang-panjang gitu. Itu biasanya mereka cuma makan itu aja gitu. Nah, ini udah tambah nasi merahnya, jadi lebih lebih enak kata mereka. Ada yang sampai bawa, saya sedih loh baca ini, sampai ada yang sampai bawa pulang ke rumah. Jadi harusnya kan sekolah di sana namanya Sekolah Lentera Harapan tuh mempersiapkan makanan ini. Setelah kita kan berdonasi ke yayasan memberikan kepada anak-anak di Sekolah Lentera Harapan untuk makan. Ibu-ibu gurunya yang masak, Dok. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang masak, dibungkusin gitu, udah bagi-bagi kepada murid untuk dibawa pulang, untuk dimakan sebenarnya. Tapi anak-anak itu ada yang saya nggak habisin, saya mau bawa pulang, mau kasih ke mama, mau kasih ke papa, mau kasih adik-adik. Sedih sekali. Nah, itu. Iya. Ya memang sebetulnya yang mereka butuhkan itu apa ya, support dari kita sih Bu. Maksudnya kita supportnya tuh apa yang kita bisa bantu sekecil apapun itu akan membuat perubahan bagi mereka. Mungkin perubahan itu sedang terjadi sekarang gitu loh. Perubahan itu infrastruktur sedang dibangun, perubahan-perubahan itu sedang dibangun sekarang. Tapi tetap support itu nggak boleh berhenti. Support yang memang betul-betul akhirnya kita bisa mendengar loh yang tadinya mereka tuh makan satu porsi, akhirnya mereka harus bawa pulang untuk ibunya, mereka harus bawa pulang dengan adiknya. Itu kan kayaknya satu porsi tapi buat makan sekeluarga. Sedangkan kadang-kadang di kita sendiri satu porsi aja udah ada, kita nggak habiskan dan kita buang secara sia-sia gitu. Jadi buat saya iya gitu. Jadi apa ya, kadang-kadang tuh beda banget lah kalau misalnya teman-teman penasaran seperti apa sih kondisi di saudara-saudara kita di Papua, itu berbeda banget. Bahkan yang suku Asmat yang mereka masih di pedalaman hutan, mereka yang masih betul-betul hidupnya di alam itu bener-bener aduh 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir mungkin hidup mereka nggak berubah gitu-gitu aja. Maka tadi seperti yang Bu Dumasi katakan, dikasih baju dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang ya itu baju masih dipakai aja karena saking lambatnya perubahan yang mereka alami gitu loh. Tetapi, hai Bu Afi, ada Bu Afi tuh. Iya, hai Hello, Bu Afi. Thank you for joining. Iya, jadi bener-bener apa ya, jauh banget lah bedanya. Kita seperti kayak dunia yang gampang banget di sini, semua serba mudah, teknologi, perjalanan transportasi dan sebagainya. Sedangkan saudara-saudara kita yang di sana tuh, kalau saya dengar dari teman-teman dokter share saya yang bener-bener mereka sudah berpengalaman di sana, itu untuk transportasi saja mereka membutuhkan waktu berjam-jam. Betul ya. Dan mahal sekali harganya untuk transportasi itu. Jadi kita mungkin nggak bisa ngomong masalah jutaan. Kalau di Jakarta mungkin ya bisa jutaan. Misalnya kita naik pesawat, naik apa kemana gitu. Kalau di sana apa namanya, istilahnya tuh udah jauh, mahal lagi, bisa puluhan bahkan belasan juta untuk transportasi. Ini ada pertanyaan nih Dok dari Bu Octavia. Bu Octavia, dokter tahu nggak? Kalau saya dengar sih dari yang saya waktu ke sana katanya total populasi keseluruhan tuh sekitar 3,5 juta. Tapi yang di pedalaman apa di puncak-puncak gunung ini saya kurang tahu juga berapa banyak. Mungkin kalau itu bisa 4 juta kali. Iya. Istilahnya dana-dana yang turun dari pemerintah pun juga puluhan triliun gitu loh. Cuma, nah itu dia, kadang-kadang kita nggak tahu istilahnya fokusnya itu kemana pemerintah setempatnya. Sehingga mereka butuh banget untuk support semuanya, butuh support kita, Bu, dan sebagainya. Karena memang kondisi di sana itu nggak merata ya. Dok, ini ada Pak Andi Rumran ternyata masuk. Saya nggak bisa lihat di sini tadi. Pak Andi, thank you for joining. Itu Pak Andi Rumrar itu kepala sekolahnya, yang sekolah
Mokondomi, Dok. Dan beliau Halo. bilang, ya, kata Pak Andi, vitaminnya sangat berguna bagi anak-anak, kata beliau. Ini saya mengucapkan terima kasih sekalian melalui IG Live ini kepada Ibu Heni Santosa dari HSM Group, berikut seluruh teman-temannya tadi, bahkan tadi di Facebook saya, CEO-nya Nuskin dari mana ini, dari Amerika, bangga banget bahwa ternyata vitamin sudah bisa sampai di Papua gitu ya, meskipun dengan perjuangan berat karena ongkosnya mahal banget untuk kita kirim gitu. Beruntung kita bisa mengumpulkan donasi dari Peduli Sehat, sehingga melalui donasi dari semua insan peduli yang sudah membantu di Peduli Sehat, akhirnya kita bisa mengirimkan donasi dari grupnya HSM. Totalnya sudah 1.100 kg yang mereka sumbangkan, dan ini kita harapkan bisa rutin ya. Mungkin banyak lagi insan-insan peduli yang mau berbagi sehingga anak-anak di 8 distrik Papua ini bisa mendapatkan makanan vitamin ini secara rutin gitu ya. Karena mereka pinter-pinter banget, Dok. Asli mereka pinter-pinter banget. Itu ada ya sekolah di Mukondoma yang kepala sekolahnya tadi Pak Andi Rumbrar itu sekolah baru buka bulan Juli atau Agustus. Kami ke sana bulan Oktober. Aduh, nyanyi bahasa Inggris pinter, membaca di papan tulis pinter. Jadi pada dasarnya sebenarnya mereka tuh pinter, otaknya pinter, cuma belum punya kesempatan aja gitu. Jadi kalau sekarang mereka kita berikan makanan-makanan bergizi, mungkin mereka akan bisa lebih cepat lagi menangkapnya. Dan saya bermimpi itu nanti suatu hari Papua itu dipimpin oleh anak-anak yang berasal dari pedalaman ini, ya nggak, Dok? Keren ya kalau saya gitu. Betul, amin, amin, Ya. amin, Terus amin. ini ada Amin. satu lagi dari YPH Papua, jadi Yayasan Pendidikan Harapan Papua. Di sini menyampaikan terima kasih Ibu Dumasi dan kawan-kawan serta semua insan peduli untuk donasi vitamin dan biaya pengirimannya. Jadi terima kasih Bu Heni dan kawan-kawan ya. Oh, ini Bu Heni juga join. Hello Bu Heni. Selamat malam Bu Heni. Thank you so much again ya Bu. Juga untuk Kelly Ong di Singapura, juga untuk Ibu Helen, juga Ibu Susan, dan Prof Dia dari Malang yang juga sudah ikut donasi vitamin. Aduh, ini saya gampang banget terharu langsung keluar air mata. Maafkan saya. Ini juga Ibu ya Yayasan YPHP juga menyapa Ibu Heni. Thank you so much. So mungkin Dok, apalagi mungkin yang bisa di-share, Dok? Ya, yang pastinya sih apa yang kita bisa miliki sekarang mungkin daya kita juga untuk bisa mensupport apa yang kita bisa support. Baik mungkin spread the words, kita share kepada mereka, ataupun juga kita bantuan secara langsung untuk bagaimana caranya mereka ini bisa mendapatkan yang tadi bantuan-bantuan secara gizi yang mereka mungkin susah banget dapetin di sana. Gitu. Memang di sini Bu Afi ada sharing, perlu ada perubahan budaya agar bisa mempercepat kualitas SDM di sana. Yes, kita perlu banget perubahan-perubahan itu. Kita perlu banget support dari teman-teman semua, dan semoga mereka bisa menerima bahwa suatu hari perubahan-perubahan yang sedang mereka jalani sekarang itu untuk kebaikan mereka, baik edukasi gizi, baik dari edukasi sanitasi, seperti itu ya. Jadi semoga mereka ya itu. Ya, Dok, ini thank you banget nih Bu Heni, komen lagi, saya sudah mengumpulkan lagi vitaminnya. Beras merah yang buat dikirim ke Papua. Thank you so much Bu Heni, thank you so much. Wow, luar biasa. Saya itu cuma nggak cerita loh, cuma karena dilihat postingan saya di Facebook sama di Instagram, Bu Heni langsung bilang, itu ibu apaan sih ngomongin ke Papua melulu, kok kayaknya serem banget ke Papua, bukannya serem ke sana katanya. Terus saya bilang ini loh, terus saya tunjukkan gambar-gambar saya, beliau langsung otomatis kumpulin teman-temannya, kumpulin vitamin. Terus saya cobain di rumah, saya coba yuk masak di rumah, terus dicobain kita bikin arem-arem, ternyata enak. Terus akhirnya suami saya jadi makan vitamin juga tiap pagi. Ternyata di sini sehat ya gini. Iya, dan surprisingly ternyata beliau-beliau ini udah biasa berdonasi, tapi ngirimnya ke Afrika, Dok. Padahal kita punya Indonesia juga yang butuh itu, yang juga jauh di pedalaman sana dan mereka butuh makanan bergizi. Jadi puji Tuhan, Tuhan
pertemukan semuanya hanya melalui medsos, melalui Instagram, melalui Facebook gitu kan. Cuma karena kita bercerita di situ, memposting apa ya, kebahagiaan kita bisa bertemu mereka di sana, ternyata bisa menginspire orang untuk giving more gitu. Berbahagia Yes, Dok ya. bener Ibu. Semoga peduli sehatnya selalu bisa bertambah dan berkembang. Iya. Mungkin di sini kalau teman-teman ada yang mau juga join, bagaimana sih Bu untuk Oh, bisa oke. sharing? Jadi boleh sharing. Sebenarnya kalau mau berbagi bisa lewat Peduli Sehat. Jadi ada di bio saya. Di situ ada lewat pedulisehat.id ya. Nah di situ kan nama kampanyenya nanti diketikkan. Nama kampanyenya 1.000.000 apa ya? Oh itu sudah muncul di sana. pedulisehat.id/1000 kasih Papua. Jadi kampanye saya sejuta kasih untuk Papua, tapi di kliknya itu ada 1000 kasih Papua. Nah ini puji Tuhan, saya sekalian juga mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua insan peduli. Jadi awalnya waktu saya ke sana, bincang-bincang dengan Pak Andi Rumrar, Pak Andi cerita ke saya bahwa beliau akan merit dalam waktu dekat, kalau nggak salah bulan depan nih, Agustus. Dan istri beliau juga melayani di daerah lain di pedalaman Papua, calon istri maksud saya. Dan mereka rencana akan tinggal di pedalaman. Lalu dalam perjalanan pulang di pesawat, saya terpikir kayaknya saya bisalah menabung untuk ini gitu kan. Lalu saya bertanya kepada YPHP berapa sih biaya untuk membangun satu asrama guru itu gitu kan. Karena di sana ada 2 guru, Pak Andi Rumrar dengan Pak Pasca. Dua-duanya akan membangun keluarga di sana waktu itu. Dan baru bulan lalu kayaknya, apa bulan ini Pak Pasca juga baru merit dengan Ibu Melan dan akan tinggal juga di sana, melayani di sana. Dan saya dapat angkanya 350 juta. Lalu saya pikir, saya bisa hemat tidak belanja apa dulu sepanjang tahun ini untuk bisa. Dan ternyata sudah terkumpul dan saya sudah transfer semuanya 350 juta kepada Yayasan Puji Papua, Tuhan. Yayasan Pendidikan Papua Harapan Papua, YPHP. Nah itu nanti mereka 2 minggu lagi akan berangkat ke Papua untuk membawa untuk membangun infrastruktur di sana, untuk membangun gedung asrama. Selain itu waktu Oktober lalu habis pulang dari sebelum ke Papua rasanya, kita itu ada Jakarta Fashion Week. Ini baju yang saya pakai ini sebenarnya dibuat oleh orang-orang dari kawasan Danau Toba. Ini semua menggunakan alam. Jadi waktu itu kita ada di Jakarta Fashion Week, lalu kita bekerja sama dengan satu teman namanya Imelda, dia desainer itu ya, aksesoris. Nah, lalu kita bilang kita bikin yuk seri kembang di fashion show ini, tapi untuk Papua. Semua income yang kita dapat di situ untuk Papua. Dan ternyata terkumpul totalnya itu puluhan juta lah gitu waktu itu ya. Dan kita akhirnya masukkan ini untuk pembangunan sekolah. Jadi sekolah ini butuh uang 250 juta untuk membangun satu gedung sekolah. Saat ini anak-anak yang tadi yang saya bilang pinter-pinter itu belum belajar di sekolah, belajarnya itu di ruangan gereja yang juga sangat sederhana. Nah, jadi sudah terkumpul sekarang 137 juta, bahkan udah tambah lagi 160 juta. Jadi tinggal kurang 80-an juta lagi untuk kita bisa membangun sekolah ini. Nah, ini semua penggalangan dananya kita lakukan melalui tadi pedulisehat.id. Jadi saya sekali lagi mengucap terima kasih yang luar biasa kepada seluruh insan peduli yang telah berdonasi, baik secara langsung ke rekening saya sebelumnya yang sekarang semua sudah saya pindahkan ke rekening, ke yayasan, ke Peduli Sehat ya. Dan juga yang langsung ke Peduli Sehat ini banyak sekali teman-teman. Ada Ibu Norma Oto Hasibuan, ada Ibu Aileen juga, ada Ibu Lanit Ranku, ada banyak sekali, ada Intan Paramita juga, ada banyak sekali teman-teman yang telah berdonasi. Bahkan sebelum ini kemarin untuk untuk ini COVID, karena ternyata di sana juga kan karena ada orang datang ya, jadi mereka harus mempersiapkan. Jadi waktu itu yayasan bilang udah mereka kirimkan, ternyata ada pesawat jatuh sehingga barang-barang yang harusnya untuk COVID di sana nggak bisa tiba. Akhirnya kita begitu dengar langsung saya posting ini di Facebook, di Peduli Sehat juga. Baru itu saya buka kampanyenya tuh. Baru beberapa hari Dok, langsung ada insan peduli yang langsung setor 173 juta. Persis sesuai jumlah itu, sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk Papua gitu. Dan apa yang terjadi?
baru hari ini masuk, besoknya kita langsung transfer ke yayasan supaya bisa langsung dikirim lagi ke pedalaman Papua untuk mereka bisa diberikan lagi termasuk rapid test dan lain sebagainya gitu. Jadi saya melalui kesempatan ini juga mengucap syukur sekali, mengucap terima kasih kepada seluruh donatur insan peduli yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman kita Pak Erik Martoyo juga ikut support. Thank you so much for the donation. Saya mohon maaf kalau lupa nama-namanya semua nggak saya sebutin. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang berdonasi mulai dari 1.000 perak, 1.000 rupiah. Banyak sekali itu yang setiap hari ada ya 1.000 gitu. Itu terkumpul menjadi kita sudah bisa mau bangun sekolah, kita mau sudah kirim untuk pengobatan vitamin, dan nanti kita selanjutnya akan mengumpulkan uang ini juga supaya mereka, tadi kan dokter bilang harusnya mereka makan telur. Nah, supaya mereka sehat. Nah, untuk membantu itu nanti kita akan mengumpulkan selanjutnya itu adalah untuk membangun kandang-kandang ayam dan juga memberikan bibit ayamnya supaya mereka nanti di setiap di 8 distrik ini mereka punya kandang-kandang ayam yang banyak sehingga tiap hari anak-anak bisa makan telur. Makan telur. Iya, dan in the future bukan hanya anak-anaknya aja ya dok, tapi juga mungkin itu keluarganya, karena tadi kan kita baru berikan buat sekolah. Nah, kita harapkan ke depan orang tuanya juga bisa dapat makan telur gitu kan dok ya. Aduh, luar biasa Bu. Wow, jadi peduli sehat.id ya. Yes, mudah-mudahan nanti suatu hari Dr. Grace bisa ikut bareng-bareng kita ke sana ya. Yuk, ayo dengan senang hati. Nanti bisa kasih talk kepada parents di sana juga atau kepada anak-anak ya dok ya. Yes, betul sekali. Dan aduh Bu, ini ada Ibu Aileen, Dr. Grace, ini ada Ibu Aileen Hambali, founder dari Yayasan Pendidikan Harapan Papua. Ini beliau Budumasi sudah sangat memberkati YPH Papua, bukan hanya dengan uang tapi dengan semangat yang luar biasa, puji Tuhan katanya. Thank you Bu Aileen, thank you for joining us. Juga Bu Heni. Luar biasa Bu. Thank you Bu Heni. Ya. Suhardi, ada pertanyaan kah? Ini sebentar ya dok ya. Ibu Dumasi, baik, luar biasa. Semoga selalu diberkati Tuhan. Kami sudah berbagi untuk program ini walaupun sedikit. Thank you Suhardi. Pak Suhardi juga sudah berbagi untuk program ini. Thank you so much ya Suhardi ya. Suhardi ini seorang yang sangat menginspirasi juga. Dan nanti ada cerita lain dari dia. Thank you so much Pak Suhardi ya. Iya. Kemudian ada siapa lagi nih? Adi, Tuhan berkati. Thank you Pak Adi Kurniawan. Tuhan berkati Budumasi yang luar biasa peduli dengan anak-anak di pedalaman Papua. Thank you semuanya. Ada lagi aja. Bu Helen, thank you so much Bu for your love ya untuk internet Papua. Thank you. Dok, ada lagi nggak pesan-pesan? Mungkin teman-teman kita boleh bertanya kali ke dokter ya. Bagaimana? Boleh, ini Dr. Grace kan banyak banget loh, beliau ahlinya macam-macam. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ke Dr. Grace, boleh loh langsung. Jadi di sini kita bisa sharing juga gitu. Bisa tolong cek lagi. Betul banget. Jadi benar-benar di sini saya senang banget untuk bisa sharing, terutama juga untuk meningkatkan awareness teman-teman semua mungkin yang saat ini sedang bergabung bahwa kita punya saudara-saudara loh di Papua yang butuh banget perhatian kita dan cinta kita, butuh banget yang namanya semua baik dari segi pangan yang pokok, yaitu protein untuk mereka, pertumbuhan anak-anak mereka, vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka, bagaimana caranya juga kita bisa mensupport program-program baik pemberian vaksin bagi mereka yang mungkin cakupannya kecil sekali dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia. Jadi banyak sekali memang yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita ke sana. Mungkin kita nggak harus ke sana, tapi dengan kita spread awareness, mungkin kita bisa akhirnya mengetuk banyak hati juga untuk turut menyayangi saudara-saudara kita yang ada di sana ya Bu ya. Iya dok, thank you so much. Bu Aileen, nanti Dr. Grace kita ajak ke sana ya Bu Aileen. Iya, Dr. Grace juga udah langsung jatuh cinta sama Papua, padahal saya baru cerita-cerita lewat WhatsApp doang, lewat telepon ya dok ya. Karena Dr. Grace juga melayani di pelayanan lain juga ya dok ya. Betul. Ya, ada dokter share, ada yang lain. Jadi saya berusaha untuk apa yang bisa saya berikan, kontribusi apa yang bisa saya berikan,
saya akan selalu support, terutama untuk saudara-saudara kita, orang bangsa Indonesia yang kita sayangi, Iya, itu bisa mungkin mendapatkan sesuatu kehidupan yang lebih baik. iya, iya. Thank you so much. Wow, oke Bu. Mungkin Oke. sambil menunggu teman-teman ada yang mau bertanya, saya ingin Iya. menghadiahkan satu lagu Yes. untuk Iya. teman-teman semua dan mungkin rekan-rekan yang sedang mendengarkan. Thank you so much, Dok. You're welcome. Judulnya adalah Sentuh Hatiku. Ke depan aja. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Itu dia buat Bu Dumasi, so luar biasa much. hatinya dan para donatur lainnya. Betul-betul selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Thank you so much loh, Dok, untuk semua waktunya. Udah selalu sibuk padahal ya, tapi mau meluangkan waktu untuk bercakap-cakap malam ini. Dengan senang hati, Bu. Iya, saya catat tuh semua tadi, saya rekam nih input-input dari dokter tadi. A beautiful voice kata Eda Imelda. Thank you. Voice, Thank you. Luar biasa Bu Imelda. Halo Dian. Tuhan berkati. Francisca. Ada Dian Kristiani juga. Halo. Wow. Ya, dia selalu bilang kalau ke Papua ajak saya dong. Itu kalau lagi CSR kemana atau lagi community service kemana ajak saya dong gitu. Cuma soalnya waktunya nggak bisa dibilang ya. Biasanya kita juga kalau nggak diajak Ibu Aileen nggak bisa ke sana. Karena perjalanannya ya Bu memang butuh waktu ya, jauh-jauh di sana. Sama booking pesawatnya, karena itu kan pesawat khusus kan, pesawat misi. Nggak bisa kita tinggal punya uang mau pergi, nggak bisa. Iya benar. Ya, betul. halo Resiska, thank you so much. Thank you Resiska juga untuk supportnya, untuk doanya, untuk Papua. Ya. Bu Dumasi, boleh nggak sih cerita sedikit mengenai latar belakang pedulisehat.id itu? Oh oke. Jadi sebenarnya pedulisehat.id ini adalah platform donasi untuk kesehatan. Jadi waktu kan kita sudah melihat punya banyak, kayaknya di Indonesia sudah banyak sekali ya platform untuk donasi. Contohnya ada Kita Bisa, ada Benih Baik kan teman-teman juga yang punya Benih Baik, punya Bung Andi Etno ya kan teman kita di GPM ya. Nah ini Peduli Sehat sebelumnya itu adalah karena khusus memusatkan kegiatannya itu sebenarnya yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau ada nih di antara teman-teman di sini yang misalnya ada melihat tetangga yang mungkin dari keuangannya tidak mencukupi untuk pengobatan suatu penyakit gitu ya, itu bisa menggalang dana melalui pedulisehat.id. Jadi memang di sini diutamakan untuk kesehatan. Cuma kemarin itu selama pandemi ini diperluas dengan selain kesehatan yang berhubungan dengan pandemi COVID,
juga boleh untuk memberikan donasi-donasi yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat ya. Karena kan sekarang masyarakat kita banyak yang terdampak karena nggak dapat pekerjaan sehingga mungkin kurang untuk dapat makanan sehat bagaimana gitu. Jadi Peduli Sehat juga sudah banyak berdonasi ke dari donasi yang dikumpulkan di lewat Peduli Sehat itu sudah banyak juga yang disebarkan bukan hanya ke rumah sakit, tenaga medis atau yang berhubungan dengan orang sakit tapi juga untuk makanan. Itu dok. Jadi kalau ada Luar biasa. di Instagramnya atau di medsosnya Dr. Grace juga bisa disampaikan ini bagi mereka-mereka yang mungkin yang sedang membutuhkan dana untuk pengobatan keluarga atau teman atau supir atau siapalah yang ada di lingkungannya boleh menggalang dana di pedulisehat.id dok. Wow, oke. Nanti akan saya share good news ini. Iya. Oh, ternyata kita bisa bersama-sama menolong seseorang ya, mungkin yang saat kurang beruntung gitu ya. Betul dok. Okay, Iya, wow. Oke dok. You have a beautiful soul, Bu Dumasi. God bless Thank you always. so much. You too. You have been serving everywhere. Ya kita itu ya di iya, Dr. Share, rumah Dr. sakit. Lee. Iya, Rumah di sakit Dr. apung. Share, iya. That's why Tuhan mempertemukan orang-orang yang ini ya. Thank you so much. Benar-benar dewa tuhnya dokter kan. Waduh, padat saya tahu Enggak. tapi mau bergabung dengan kita malam ini, thank you loh. Bu, dengan senang hati Bu, apa yang saya bisa selalu akan saya coba bantu juga untuk semuanya. God bless you. I love you so much. Yes. Yeah, thanks so much. And I juga mau thank you untuk semua teman-teman yang sudah bergabung meskipun tadi kita sempat terhenti sebentar tapi banyak lagi yang bergabung. Kalau ada pertanyaan masih boleh loh, tapi kalau tidak mungkin kita kasihan dokter. Enggak, Bu. Saya standby. Mungkin kalau ini sih ada dari siapa tadi Pak Terence. Ini amin Bu, semoga menjadi berkat untuk masyarakat luas katanya tadi yang disampaikan oleh Dr. Grace. Yes, semoga. Dok, boleh dok Bu. saya sekalian ya mumpung belum ada yang bertanya, kan kita aktif berdua nih di gerakan pakai masker. Iya. Boleh kali manfaatkan kesempatan ini untuk cerita ke teman-teman kenapa kita harus pakai masker. Nah, ini pentingnya karena sekarang itu Bu, orang kan istilahnya sudah tahu harus pakai masker, sudah tahu harus istilahnya punya proteksi ya, alat pelindung diri. Cuma ada juga beberapa orang yang mereka bahkan mungkin bukan yang nggak tahu Bu, tapi nggak peduli. Itu yang harus mungkin saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa untuk orang-orang yang saat ini mungkin belum peduli bahwa COVID-19 ini adalah virus yang serius. Ayo kita sama-sama menggerakkan yang namanya gerakan pakai masker ini. Bukan hanya saya dan Bu Dumasi saja ataupun rekan-rekan dari GPM, tetapi Bapak Ibu semua yang saat ini sudah tergabung bersama dengan kita. Ayo semangati, ingatkan orang-orang sekitar kita untuk pakai masker. Kemudian mungkin di sini ada yang menganggap istilahnya orang yang namanya berkumpul, kalau sudah kenal bisa nggak pakai masker dengan jaraknya kurang dari 1 meter. Nggak apa-apa lah dia saudara saya, nggak apa-apa lah dia mungkin sahabat-sahabat saya. Jadi kalau mau duduk di meja itu tidak menerapkan yang namanya jaga jarak 1 meter. Tanpa masker juga maskernya dicopot. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jadi masker dipakai selalu, apalagi pada saat kita bertemu untuk meeting, bertemu untuk ngobrol-ngobrol dengan orang, apalagi saat kondisinya di mejanya kita tidak bisa menerapkan jarak 1 meter. Jadi tetap harus pakai masker. Karena walaupun dia keluarga, walaupun dia teman dekat kita, tetapi dia kan tidak satu rumah sama kita. Jadi dia mungkin bertemu dengan orang lainnya lagi, mungkin dia bertemu dengan banyak orang, dan mungkin mereka adalah OTG, atau kita yang OTG. Kita adalah orang tanpa gejala atau dia orang tanpa gejala. Maka hati-hati walaupun dalam kondisi kita bertemu dengan orang-orang yang terdekat kita, tetaplah pakai masker. Karena kita nggak pernah tahu ternyata OTG itu di mana-mana, bahkan tingkatnya tinggi sekali. Kalau misalnya tidak ada pengecekan massal pada waktu saat-saat ini, maka mungkin kita nggak tahu kalau ternyata banyak sekali 80% dari yang positif COVID-19 adalah OTG. Sehingga untuk saat kita periksa semua kan nggak mungkin jutaan, ratusan juta masyarakat Indonesia kita semua periksaan di waktu yang cepat kan. Jadi butuh waktu untuk tahu itu semua. Tetapi masa kita lagi mau mengecekkan semua kan pasti ada orang-orang yang OTG
yang mereka lupa pakai masker atau tidak pakai masker dan berkeliaran kemana-mana. Dan mungkin juga itu berada dekat dengan kita. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, ayo lakukan pakai masker dengan cara yang benar, cuci tangan dan jaga jarak walaupun Anda berada dekat dengan keluarga Anda atau orang-orang yang Anda kenal, karena kita nggak tahu OTG itu bisa siapa saja dan di mana saja. Jadi tetap Terutama terus kalau ada orang tua juga ya, Dok. Kalau terutama ada orang tinggal tua serumah juga ya, Dok. Iya. banget, karena istilahnya orang tua kan punya penyakit komorbid biasanya ya, ada hipertensinya, ada diabetesnya, sehingga tingkat terjadinya perburukan dari COVID-19 ini cepat banget terjadi. Karena kebanyakan kematian itu kan memang terjadi kan karena komplikasi multi organ yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi caranya proteksi yang paling mudah untuk kita lakukan adalah 3 hal: pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak. Tritunggal itu yang seperti disampaikan oleh GPM. Jadi ayo teman-teman di sini, jadilah duta-duta GPM, jadilah orang-orang yang selalu mengingatkan dan peduli terhadap lingkungan. Berani aja untuk bilang, kalau mau ngobrol sama saya harus pakai masker, atau kalau misalnya mau berada dekat saya harus pakai masker. Kita harus berani, karena perubahan itu membutuhkan agent of change. Jadi kalau agent of change itu kita nggak bisa berharap dari yang lain. Kita harus memulai dari diri kita, dan kita mempengaruhi lingkungan kita. Yes. Ya, Wow, luar biasa. Dok, yang selalu mengingatkan, bahkan mengingatkan cara membuka. Saya belajar tuh, mama saya ajarin, habis diajarin Dr. Grace, saya ajarin mama saya cara buka maskernya tuh dari sini ke sini langsung masuk ke ziplock plastik, ziplock gitu. Nanti pakai lagi begitu lagi caranya. Iya. Karena kalau kita pegang tengahnya, kan kita kan bernafas ya Bu, jadi kan katupnya itu kan jadi menyerap kan, memfilter. Jadi mungkin kalau kita lagi di kerumunan supermarket, kita lagi di kerumunan orang-orang, misalnya ada udara di luar, kan dia memfilter. Jadi kalau kita pegang tengah-tengahnya itu, terus kita lupa, mungkin megang-megang gini, kita nggak cuci tangan, megang mata. Lah mata itu kan pintu masuknya COVID-19 kan, mata, hidung, mulut. Sehingga iya, hati-hatilah tangan kita yang sering otomatis gini menyentuh area tengah atau menyentuh barang-barang, harus segera cuci tangan. Seperti itu. Harus jaga kesehatan. Lindungi kamu dan aku. Gitu ya, Bu ya. Dok, sebelum kita tutup nih, ada beberapa ya komentar yang bergabung tadi. Sebentar tadi ada banyak yang bawa masker hanya karena kewajiban tapi tidak dipakai dengan benar. Bahkan ada yang pakainya sampai sini, hidungnya masih kelihatan. Padahal sekret hidungnya ya. Aduh. Kalau taruh di hidung kan ada sekret hidungnya tuh ya. Sekret hidungnya itu kan kalau dia OTG juga bisa menularkan. Jadi kalau dia lupa ada sekret hidung terus dia pakai lagi, inget-inget pakai di atas. Nah, kemudian dia pegang macam-macam, terus barang yang dia pegang kita pegang. Waduh, selesai itu udah. Kalau misalnya apes, misalnya pertahanan tubuhnya lagi drop, kita kena COVID-19, ujungnya apa? Saya tuh kemarin kaget sekali Bu Dumasi yang dapat share itu loh. Ternyata jenazah yang COVID-19 itu kan harus segera dikebumikan karena kan memang masih viral load-nya masih ada. Jadi dibungkus pakai plastik seperti mumi. Jadi aduh saya miris sekali gitu ya, pakai plastik. Iya, meninggalnya masih sendirian. Setelah mereka meninggal dalam sendiri, mereka harus dibungkus plastik seperti itu sebelum mereka dikebumikan. Jadi maksudnya ayolah, kita harus betul-betul peduli bahwa jangan sampai akhirnya kita ke sana. Jangan sampai orang-orang yang kita sayangi berakhir dengan cara seperti itu. Caranya apa? Kita lindungi kita. Halo Edatina, saya sapa dulu nih Edatina. Hai. Edatina and my daughter Mechika Kristabella, hello. Halo. Edatina Segala, hello. Putri saya dari London, dia join kita. Hai. Hai from Jakarta to London. Ya lanjut lagi Dok. Iya betul-betul. Ayo. Terus satu lagi Dok, yang kadang-kadang orang taruh di leher Dok. Taruh gini. Karena mau bicara atau mau ngomong gitu, habis masuk langsung pelorotin ke sini, gimana tuh Dok? Iya. Jadi yang kadang-kadang orang kayaknya mau cepet ya, mau makan dipelorotin. Padahal pada saat dia lagi pakai masker, keluar-keluar ketemu orang kan mungkin ada droplet atau virus bakteri yang menempel di lehernya. Baik itu nempel di kerah, nempel di leher langsung, nempel di hijabnya gitu ya. Jadi pada saat maskernya diturunkan ke bawah, kan terkontaminasi dengan bakteri, kemudian dipakai lagi ke atas, dan kita hirup langsung ke hidung dan ke mulut kita.
Jadinya luar biasa, pasti bisa menimbulkan komplikasi ya. Kalau misalnya ternyata kita dapat droplets orang bersin atau batuk deket kita, nempel di leher kita atau di baju kita gitu ya, maskernya diturunin, nempel di dalam masker kita dan kita kayak kembali dan kemungkinan bisa terjadi penularan COVID-19 oleh karena cara memakai masker yang salah. Sayang sekali. Yang nggak benar ya. Gitu. Baiklah, aduh kita tadi dari ngomongin Papua jadi akhirnya sampai ke masker. Soalnya kita tiada hari tanpa ngomongin soal harus pakai masker ya. Kita jadi polisi masker. Iya, harus jadi polisi masker nih, melindungi kamu dan aku. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Melindungi kamu dan aku, ya kan? Oke, Yes. kita ngobrol. Sampai jumpa di rapat kita setelah ini ya, Bu. Jangan bosan ya. Iya, kita jam 8 Nggak akan bosan dong. Udah mulai. Mohon maaf ya. Kita menyusul. Thank you semuanya. Kami jam 8 harus rapat gerakan pakai masker. So terima kasih semuanya atas bergabungnya tadi mulai dari jam 7 tadi sudah bergabung bersama kita. Thank you so much. Sampai bertemu lagi di dalam IG Live kita berikutnya. And thank you so much Dokter for the love, for the song, the beautiful song and the beautiful voice. God bless you always. God bless you too always, Bu Dumasi. Masker. Jangan lupa pakai masker. Bye. God bless semuanya. Bye. God bless semuanya. Bye-bye. Bye.